Halo semuanya, ketemu lagi hari ini dengan Mama Iji dan kita akan membuat roti yang spesial. Sangat cantik, empuk dan lembut tentunya dan aku akan bagi sedikit eh, yang aku ketahui ya. Kita punya cara lain agar roti ini awet, berumur lebih panjang, juga sangat empuk dengan bahan-bahan yang sederhana tanpa bahan pengawet makanan atau pengawet roti. Nah, ini penting banget untuk kalian ya dan aku udah membuktikannya. Oke, untuk semua itu kalian harus ikuti tutorial ini sampai akhir tanpa di-skip secara audio dan visual. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga komentar. Kita gunakan air susu yang hangat, boleh UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air, kemudian 1 kuning telur. Ini kita campurkan terlebih dahulu. Ingat yang pertama kualitas bahan dan gramasi harus tepat. Kemudian masukkan gula pasir dan juga ragi instan. Banyak banget ya yang menanyakan kenapa roti saya keras begini. Coba tolong didengarkan apa yang aku infokan ini teman-teman. Yang pertama tadi udah ya, gramasi dan kualitas bahan harus tepat. Kemudian di sini aku tambahkan dengan perisa susu, boleh merek apa aja, ini mereknya Homer. Bagi yang berjualan ini juga penting banget loh karena beli sekali aja pakainya beribu-ribu kali akan menimbulkan dan aroma yang rasa yang wangi. Nah ini dia sekarang akan kita tambahkan dengan cuka dapur. Aku gunakan cuka dapur atau kalian boleh gunakan vinegar apple atau cuka apel. Gunakan untuk resep ini setengah sendok teh aja dan harus berbarengan ditambahkan dengan 1/4 sendok teh baking soda. Jadi dua bahan inilah yang dapat menjadikan roti kita itu empuk, lembut. Ini kita masukkan dulu ya, tepung terigu protein tinggi, kalian ikut lagi penjelasan aku. Kemudian susu bubuk full cream, aku gunakan full cream Denko dan ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Ternyata cuka ini dapat membantu roti kita itu bertahan lebih lama dengan menurunkan tingkat pH dan menangkis bakteri penyebab bertumbuhnya jamur pada roti. Tapi ingat penggunaan cuka juga tidak boleh berlebihan, sedikit saja itu sudah cukup membantu menciptakan roti yang lezat dan lembab. Tentunya sesuai dengan komposisi dan resep yang ada di sini ya. Ini adonan seperti biasa tanpa ulen dan mixer nih kalian bisa lihat. Kedua, perhatikan konsistensinya seperti ini. Kalau ditarik tuh masih mulur, melekat tapi tidak juga keras ya. Lunak dan kita tambahkan garam. Kemudian kita aduk dulu sampai setidaknya garamnya udah tercampur dengan baik dengan adonannya. Kalau udah nanti kita tambahkan dengan butter atau margarin. Di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Palmia. Ini kita campurkan sampai merata ya, tidak ada lagi margarin atau butter yang terlihat menyatu dengan baik dengan adonan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Cuka ini juga berfungsi sebagai pengembang saat proofing ya. Jadi dia membantu memecahkan protein dalam adonan roti, menyebabkan glutennya melunak. Nah, hasil itulah yang menjadikan roti kita tuh mengembang sempurna dalam waktu yang lebih singkat. Karena kalau proofing kelamaan itu rotinya nanti akan asem. Nah, ini kita bulatkan dulu ya sampai tidak ada lagi yang melekat di bowl atau di tangan. Ini nggak lama kok. Nanti kalian bisa rasakan sendiri kalau udah mencoba dan sekarang akan kita proofing sampai double size kurang lebih 60 menit. Mungkin bisa lebih cepat karena tadi menggunakan cuka dan baking soda ya. Tentunya sampai double size. Oke, sekarang kita lanjut ke selai sari kaya ala aku yang creamy banget. Ini pas untuk ide jualan. Bisa lebih menghemat bahan, tapi rasanya tetap jos gitu. Tadi 1 lembar daun pandan kita sobek-sobek dulu biar wangi. Kemudian disimpul, tambahkan gula pasir. Dan kita tambahkan juga dengan air yang matang. Sebaiknya airnya matang aja ya. Kurang lebih 100 ml dan akan kita rebus sampai menyusut 50%. Jadi kita akan buat sirup gula ya. Nah, sampai mengental kita butuhkan airnya tidak terlalu banyak. Dan kali ini juga kita buat selai sari kaya yang ala aku ini dengan cara yang cepat. Biasanya kan di tim gitu. Ini hasilnya nanti akan mulus. Aku keluarkan dulu daun pandannya ya. Sengaja nggak merebus daun pandannya dengan santan karena nanti sayang kalau kita buang daun pandannya itu banyak santan-santan yang terikut. Nah di sini aku gunakan santan instan. Lebih rekomen ya karena kentalnya itu dapat. Jadi kita menggunakan santan yang kental. Kita aduk dulu dengan air gula dan kita masak lagi
sampai mendidih aja sebentar. Ketika dia blebeb-blebeb, udah selesai bisa diangkat dan jangan lupa itu terus diaduk ya. Nah, kalau udah blebeb-blebeb gitu, yang penting santannya itu udah kembali matang. Nah, 2 kuning telur aku tambahkan dengan 30 ml air matang. Ini kita campurkan dulu. Agar nanti nggak langsung aku ceburkan ke yang larutan santan itu kan panas. Nanti bisa jadi berserat-serat. Kemudian tambahkan 1 sendok teh maizena. Tidak munjung ya, sedang aja. Sebenarnya kekentalan sesuai selera, tapi aku pengen yang creamy gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke cairan santan dan gula dan aduk cepat. Jangan sampai dia itu berserat-serat seperti sup krim. Campurkan merata dulu, dan untuk warnanya yang lebih ceria, lebih agak terang sedikit ya, aku tambahkan dengan 1-2 tetes pewarna kuning muda. Ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Tapi aku pakai ini, cakep kan warnanya? Dan akan kita masak dengan api yang kecil terus diaduk, jangan ditinggal sampai adonannya creamy, matang dan mengental seperti ini ya. Seperti krim, jadi tidak terlalu yang kental-kental banget. Nah, ini siap aku pindahkan ke dalam piping bag. Ini rasanya enak banget. Kalau nggak percaya kalian boleh coba. Dan hasilnya halus mulus. Jadi hati-hati penggunaan maizena. Jangan terlalu banyak. Nanti jadi apa ya? Jadi seperti kue talam. Jadi kita inginkan yang cair seperti ini. Agak lebih cair ya. Nah, kembali lagi ke cuka. Jadi cuka ini mengurangi oksidasi tepung, menghasilkan remah-remah roti yang sangat lembab dan teksturnya ringan. Jadi nanti rotinya itu cenderung lembab, nggak mudah kering. Aku suka banget itu. Nah, ini udah double size ya. Tuh, kalau ditarik, walaupun tanpa ulen dan mixer, terasa kalis dan elastis udah pasti. Nih, dibulatkan dulu, buang udara di dalamnya, kembali kita padatkan. Kembali lagi ke cuka tadi. Jadi jika kita menyukai roti yang empuk dan flowy gitu, melayang ya, kalian wajib menambahkan cuka dan baking soda tadi ke dalam adonan roti. Nah, ini kita tadi padatkan di folding, kalian bisa lihat nih hasilnya. Tapi ternyata bener loh, saat kita remes itu adonannya memang halus seperti kita menggunakan tepung yang premium. Seperti menggunakan tepung kabuki atau komachi. Dari sini aku menggunakan tepung terigu cakra kembar yang biasa ya, justru ini yang curah. Nah, di sini dipotong-potong menjadi berapa bagian ya, dengan beratnya 62 gram setiap piecesnya. Kita dapatkan berapa? Kalian bisa hitung ntar. Nah, ini cara rounding untuk pemula dan untuk aku selamanya paling mudah, simple, dan hasilnya simetris banget bulatannya ya. Tekankan pada papan kerja karena kan tadi tuh udah kita timbang-timbang. Jadi ada yang bagian kecil-kecil yang ditambahkan, kan nggak rata tuh. Ditekankan pada papan kerja, bulatkan, jepit rapat di bagian tengahnya, dan kita rounding sedikit pada papan kerja. Atau rounding aja, mana yang menurut kalian lebih mudah. Oh ya, kita dapatkan 8 buah, dan ini kan kita tutup, istirahatkan dulu, rilekskan selama 10 menit, agar lebih mudah untuk dibentuk. Setelah 10 menit, kita ambil dari urutan yang pertama, dan akan kita potong menjadi 8 bagian. Nah, lanjut ke cuka ya. Cuka tadi menjadikan roti kita itu lebih lembab, juga meningkatkan rasa. Nah, katanya seperti itu loh. Jadi aku dapatkan ilmu ini, kalian pun harus tahu. Dan harus membuktikan sendiri, karena setiap orang itu kan punya rasa yang berbeda-beda. Tapi tidak ada salahnya untuk selalu menambah sedikit ilmu dari sumber apapun juga. Kembali ke adonan roti, siapkan aja loyang dengan baking paper. Di sini aku menggunakan silikon baking mat. Ini bagus ya. Bisa dipakai berkali-kali, bisa dicuci, hemat, ekonomis, dan matangnya merata. Ini untuk keringnya ya, ukurannya semua sudah ada. Nanti jangan ada lagi yang menanyakan ya. Kalian harus nonton nih sampai tuntas. Satu bagian kita buat untuk dasar, jadi dipipihkan tadi, dan bagian yang lainnya dibulatkan aja. Mudah kok nih, seperti ini. Adonannya nggak melekat-lekat tapi tetap lunak dan lembab. Disitulah ciri-ciri bahwa adonan kita itu kalis elastis. Lunak tapi tidak melekat.
terasa lembab di tangan. Nah, jadi setiap bulatannya kita susun aja mengitari, tentunya menempel pada adonan dasar ya. Nih, seperti ini kalian bisa lihat. Nah, jadi kali ini kita buat metode adonan roti yang empuk dan lembut menggunakan cuka dan baking soda. Nah, di sini pentingnya kalau pakai cuka, baking sodanya harus ada. Itu udah pasangannya. Pokoknya gitu deh. Agar kerja cukanya tuh maksimal, ya. Nah, ini ring Mama aja cuma ada 5, sisanya aku letakkan di paper cup ya. Caranya juga sama, satu bagian kita pipihkan, boleh menggunakan rolling pin. Dipipih-pipihkan seperti itu dan letakkan pada bagian tengahnya. Dan yang bulat-bulatnya kita susun juga pada bagian tepi. Nah, karena tadi cluenya cuka ini bisa melembutkan adonan roti. Roti itu kan lembut bukan karena satu bahan aja, bisa karena butternya, margarinnya, kuning telurnya, kemudian tepungnya. Jadi banyak hal ya yang juga harus kalian ketahui mengenai pembuatan dari bahan dan proses roti ini, agar kegagalan itu nggak ngikutin kalian terus. Cukup satu karung terigu aja kalau mau gagal. Ya enggak lah, artinya jangan juga lah terlalu banyak banget gagal. Tapi kalau masih gagal terus, harus terus semangat untuk mencoba dan belajar. Tadi kita olesi 10 menit sebelum masuk oven dengan kuning telur dan air susu. Kembali ke cuka ya, tadi karena kata pengantarnya itu cuka ini bisa melembutkan adonan roti, juga melembabkan. Jadi sebenarnya pada resep ini kalau untuk roti yang nikmat banget digunakan 2 kuning telur, tapi aku coba 1 kuning telur aja. Dan nanti kita lihat hasilnya bagaimanakah dengan menambahkan cuka, apakah udah cukup lembut dan lembab. Oke, kalau udah langsung aja. Tadi kita tusuk-tusuk dulu bagian tengahnya biar nggak mengembang dengan lidi. Kemudian diberi isian selai sarikaya dan taburi dengan wijen putih. Boleh hitam juga, tapi jangan terlalu banyak. Sebagai pemanis aja. Sesuatu yang berlebihan itu kan tentunya tidak baik. Apapun itu. Nah, sekarang akan kita oven dengan suhu 190 derajat, resep asli 18 menit. Tapi dengan aku nggak begitu. Aku 23 menit. 3 menit terakhir aku turunkan suhu ke 160 derajat Celcius. Nah, itulah ya. Gunakan oven apa aja bisa. Yang penting itu kalian bisa memahami karakter oven masing-masing. Karena setiap oven itu pastinya berbeza. Nggak akan pernah sama walaupun sejenis, sama-sama oven tangkring, sama-sama oven listrik, ataupun sama-sama oven gas. Bagaimana caranya? Ya harus rajin belajar dan mencoba. Saat kalian membakar, diamati, dilihat, ya gitu. Caranya memang harus begitu. Semuanya pastinya berproses. Nih ya, sekarang udah matang, kita copotkan dari ringnya. Tadi ringnya diolesi tipis aja dengan margarin agar nggak melekat. Ini dia hasilnya, melebar dan tinggi dan empuk banget, lembut. Nih, matang bagian bawahnya dengan sempurna. Nah, untuk mendapatkan perlengkapan baking, cooking, dan kitchen ataupun alat rumah tangga lainnya, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Ini dia hasilnya. Terus lembutnya gimana ya? Tuh cakep banget ya, bagian bawahnya matang merata. Nih kalau kita pencet-pencet, rotinya kembali lagi seperti bentuk semula. Udah terlihat sarikayanya creamy banget, nggak terlalu kental. Tapi walaupun kita balik itu nggak melorot, ya. Jadi kekentalannya pas banget. Nah jadi sebagian menggunakan paper cup hasilnya seperti itu. Dan yang menggunakan ring juga bisa kalian lihat. Siapkan, ini aku alas bakpao, boleh kertas apa aja. Kita potong melingkar juga, tapi lebih kecil diameternya dari diameter roti permukaannya. Dan aku taburi dengan gula donat. Ini garnish aja ya biar lebih cakepan dikit. Nggak pakai garnish gula donat juga nggak masalah. Tapi kalau untuk yang jualan, nggak ada salahnya kalian memaksimalkan agar roti ini semakin terlihat menarik, eye catching gitu. Begitu sekali ngelihat orang, rasanya pengen ngegigit aja. Nah jadi begini ya, dan letakkan pada, kertasnya cantik tuh. Ini satu lagi ya, kita tutup
letakkan pada permukaan atas, kemudian taburi sisi-sisinya dengan gula donat. Nanti gula donatnya bisa dikumpulin lagi tuh. Ini langsung ditumpulkan aja ke gula donat lainnya. Nah, ini dia hasilnya, betapa cantiknya. Dan ini apakah namanya? Bunga sarikaya. Sarikaya flower bread. Ini enak banget. Belum sampai pada bagian sobek menyobek ya. Dan nanti kita lihat sebentar. Kalian harus mencoba. Jadi cuka dengan baking soda itu ternyata benar adanya. Karena aku udah membuktikan sendiri. Nih, siap-siap ya. Dan untuk ketahanannya, untuk memperpanjang umur roti tentunya disesuaikan juga dengan bahan isiannya. Kalau umur rotinya sih mungkin memang bisa panjang ya. Jadi harus diperhatikan juga untuk bahan isiannya. Nih, sangat empuk, elastis banget walaupun udah jadi roti ya. Bisa kembali lagi biar dipenyet-penyet begini. Dan kalian bisa lihat seratnya walaupun tanpa mixer dan ulen, asalkan tahapan dan prosesnya itu tepat, juga gramasi, terus belajar memahami adonan, pasti kalian akan berhasil. Karena aku pun juga begitu, dari nol. From zero to hero. Dan kalian bisa bungkus ini dengan plastik OPP. Kalau pas-pasan tuh 16 x 16. Agak lebih longgar sedikit, 18 x 18 cm. Dan ternyata menggunakan cuka ini hasilnya emang lembut banget. Kalian harus mencobanya. Dan caranya sangat mudah. Oke semua, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.